Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 diskusi. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami bertemakan revitalisasi bahasa Indonesia. Dalam diskusi kami ini, saya Muhammad Rizal Ramli bersama rekan saya ada Aris Siswanto, Indra Cipta Wijaya, dan Rafdaldi Hadi Sukamto. Dalam diskusi kami ini bertajuk penyalahgunaan bahasa di ruang publik. Menurut saya ini, kalau penyalahgunaan bahasa di ruang publik itu terutama terjadi pada golongan-golongan muda, terutama itu pada anak-anak remaja yang mereka itu sering menyalahgunakan bahasa akibat adanya saduran-saduran bahasa yang mereka pelajari atau yang mereka kenal melalui teman sebaya mereka atau melalui media massa yang sedang marak terjadi. Seperti contoh di media massa seperti Twitter, Instagram, Facebook yang sering kali ada status-status menggunakan bahasa-bahasa istilahnya sekarang tuh dikenal sebagai bahasa anak jaksel ya. Kayak adanya bahasa-bahasa seperti literally, which is, yang itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia pada umumnya gitu. Nah, bagaimana nih menurut Bung Aris terhadap hal itu? Ya, kalau menurut saya terhadap hal itu memang sudah sangat tidak wajar ya. Karena dia juga berubah bahasa sedemikian rupa. Bahasa kan diciptakan untuk berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai penyalahgunaan bahasa seperti yang di media sosial ini terus berkembang gitu. Dan jangan sampai merebak luas ke anak cucu kita nanti gitu. Jangan sampai, makanya kita harus mengoptimalisasi bahasa atau menjaga bahasa lisan atau menjaga perkataan dalam sebuah tulisan dalam media sosial dan lain-lain. Oke, sekarang saya mau ke Indra Cipta nih. Untuk Indra Cipta ini kan dia ini kan seperti golongan muda ya, dia sering banget yang namanya punya kaula-kaula muda, bangsa muda dengan teman-teman semuanya. Gimana nih menurut Indra tentang gambaran-gambaran penyalahgunaan bahasa itu? Ya, menurut saya kalau penggunaan bahasa itu pertama itu dari orang luar ya. Mungkin juga dari media, seperti media itu yang menggunakan bahasa campur kode yang membuat salah bahasa Indonesia sehingga orang-orang pada mengikuti. Nah, lalu juga faktor pergaulan ya. Mungkin faktor pergaulan itu juga merenah ke bahasa-bahasa yang menurut saya itu kurang bahasa Indonesianya. Di mana juga banyak kata bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Sunda, Jawa itu menjadi satu, menjadi bahasa campur kode ya. Oke, saya setuju ya dengan pendapat dari Bung Indra ini sebagai kaula muda yang banyak banget makan asam garam di lingkungan remaja yang sudah melihat betapa banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lingkungannya. Kalau menurut Bung Aldi sendiri, bagaimana ya revitalisasi atau perubahan yang harus dilakukan oleh golongan muda khususnya supaya penyimpangan bahasa itu dapat berkurang atau kalau bisa itu bisa dihilangkan? Ya, tentu saja itu merupakan penyalahgunaan dalam berbahasa Indonesia. Tentu saja banyak kode etik yang dilanggar oleh para pengguna penyalahgunaan bahasa Indonesia. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh Bung Indra yang berada di Jakarta Selatan, Indonesia bercampur dengan bahasa Inggris. Nah, menurut saya selain faktor lingkungan itu banyak sekali faktor-faktor yang didapatkan dalam penyalahgunaan berbahasa seperti pendidikan, sosial dan yang lainnya. Nah, menurut saya penanggulangan dalam berbahasanya tentu saja remaja-remaja di Indonesia harus meningkatkan dalam literasinya, banyak-banyak membaca dalam bahasa-bahasa Indonesia, budaya-budaya Indonesia dan yang berbau dengan bahasa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berbahasa atau berkomunikasi dengan yang lainnya, mungkin harus tahu kode etik dalam berbahasa itu seperti apa. Seperti contohnya kita mengetahui tempat dan situasi. Ketika kita berada di dalam Indonesia, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Namun ketika misalnya kita keluar negeri atau sedang berada di luar Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa yang berada di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, lantas bagaimana nih ya? Zaman sekarang itu kan nggak tua nggak muda tuh kadang anak muda itu kayak nggak tahu sopan santun gitu, bahkan kepada guru mereka atau kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada orang tua mereka pun terkadang mereka tuh menggunakan bahasa yang istilahnya itu tuh setara dengan usia mereka gitu loh. Mereka tuh kayak nggak sadar bahwa mereka tuh bicara dengan orang yang di atas usia mereka. Lantas bagaimana tuh pemikiran dari teman-teman tuh? Nah, yaitu kembali lagi ke pergaulan dia dan juga faktor lingkungannya. Bagaimana dengan Bung Aris? Ya, sangat setuju sih.
karena faktor lingkungan itu benar-benar mempengaruhi sesuatu orang atau warga dalam ibaratnya berbahasa gitu. Karena dari orang dewasa juga sangat mempengaruhi juga yang dapat, karena didengar dan disimak oleh usia yang di bawah. Jadi orang dewasa ngomong ini langsung diikutin, langsung dicerna, kemudian dipraktekkan. Iya. Jadi istilah di dalam suatu teori dalam sosiologi itu ada suatu penyimpangan di mana anak-anak usia dini itu mengalami suatu budaya menyimpang dari orang tua mereka atau lingkungan sekitar mereka. Itu juga bisa menyebabkan anak-anak itu salah dalam penggunaan bahasa mereka. Karena bahasa yang pertama mereka dengar adalah bahasa yang akan mereka ingat selalu dan akan mereka gunakan sampai mereka dewasa nanti. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana ditanggapan teman-teman kalau misalnya ada golongan orang atau golongan lingkungan mereka yang membuat anak-anak itu jadi tercemar? Bagaimana caranya supaya anak-anak itu tuh bisa terselamatkan dari lingkungan itu? Kalau menurut saya sendiri, bahasa yang pertama itu adalah bahasa ibu, yang dimana anak-anak baru lahir atau anak-anak usia dan usia muda akan selalu mengingat apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya. Nah, bagaimana cara orang tua tersebut menjaga anaknya tetap berbahasa yang baik itu seperti orang tua harus mengajarkan kata-kata yang baik yang sesuai dengan norma-norma dan etika-etika dalam menggunakan berbahasa tersebut. Seperti itu. Ya, baik. Melihat atau kita berkaca terhadap hal itu supaya anak-anak itu dari kecil hingga terus beranjak usia mereka hingga dewasa, bahasa mereka tetap terjaga, lisan mereka tetap bisa terjaga. Pemerintah itu juga mencanangkan sebuah program seperti wajib belajar pendidikan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana menurut teman-teman kalau misalnya pelajaran pendidikan bahasa Indonesia ini nggak perguruan tinggi? Ya, kalau menurut saya sangat setuju. Kenapa bahasa Indonesia itu harus dipelajari hingga ke perguruan tinggi? Karena dari diri sendiri masing-masing. Nah, jika ingin memperkuat bahasanya atau menjaga lisannya dari perkataan yang digunakan, ya setidaknya kita harus bisa terus mengoptimalkan bahasa kita terus mempelajari bahasa Indonesia, kita menjaga lisan hingga ke belajar perguruan tinggi. Dan kemungkinan jika sudah menguasai bahasa tutur bahasa dalam perguruan tinggi, kemudian kita bisa mencapai dalam kelas internasional atau bahasa di luar negeri, atau membawa bahasa Indonesia ke luar negeri dengan baik. Ya, itu benar yang disampaikan oleh Haris tadi. Nah, namun saya ingin menambahkan beberapa sedikit. Itu sangat belajar bahasa Indonesia itu dari kita sekolah di SD hingga perguruan tinggi itu sangat penting. Karena mengapa kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya berbangga terhadap bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang diakui oleh PBB karena bangsa yang memiliki bahasa sendiri. Jadi sebab itu bagaimana kita caranya? Tentu saja melalui pendidikan kita harus menjaga bahasa kita, atau bahkan kita harus kenalkan kepada bangsa orang-orang asing. Nah, oleh sebab itu dimanapun kita berada, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan bahasa yang selalu dicampur kode ataupun bahasa yang menyimpang. Oke, baik. Dari pemaparan teman-teman semua ini mengenai penyimpangan bahasa yang terjadi di ruang publik, lalu bagaimana cara kita merevitalisasikannya, melakukan suatu perubahan, terutama pada golongan ini, mungkin saya dapat menyimpulkan yang pertama itu kita harus bisa menjadi agen perubahan, agent of change, karena kita seorang golongan muda. Golongan muda ini memiliki sebuah karya gitu, kita harus bisa berkarya, kita harus bisa memiliki sebuah program yang dapat membantu. Makanya oleh sebab itu ya, bahasa Indonesia itu kita harus bisa mengekspansikan bahasa Indonesia itu bahkan hingga ke dunia, hingga internasional. Seperti contoh ada di universitas luar negeri seperti di Universitas Melbourne, Leiden, dan universitas luar negeri lainnya tuh yang udah mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh sebab itu kan di Indonesia itu juga kita ada sebuah program BIPA, bahasa Indonesia bagi pendidikan asing. Nah, kita melihat dari hal itu adanya perubahan-perubahan yang terjadi di bangsa kita itu. Melihat dari hal itu, kita sebagai golongan muda itu, sebagai golongan muda khususnya, kita harus memiliki sebuah program untuk membangun bangsa Indonesia ini, khususnya mengeksistensikan bahasa Indonesia ini yang baik dan benar. Jangan sampai golongan muda ini menjadi golongan yang bisa-bisanya nanti menyebarkan keburukan-keburukan dari bahasa kita sendiri, yang menyebabkan nantinya orang-orang dari luar itu melihat bahwa bangsa Indonesia itu golongan mudanya saja
sudah tidak melestarikan bahasanya sendiri seperti itu. Ya oleh sebab itu kita sebagai orang muda kita harus ingat salam literasi, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Salam literasi. Baik, kami sudah memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok satu diskusi mengenai revitalisasi dalam bahasa Indonesia yang bertajuk penyimpangan bahasa di dalam kuplay. Kami dari kelompok satu, kelompok diskusi, mohon izin, mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.